Yang kembali kita angkat satu lagu penyembahan buat Tuhan, Jalan Tuhan. Masa depanku, pada Tuhan masa depanku. Oh, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktu, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita boleh datang bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu Raya kita di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bekasi Barat. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk yang baru bergabung ataupun yang baru hadir untuk beribadah di tempat ini. Kita sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Nanti kita akan mengangkat pujian
dengan pujian bergirang, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Semua kita sama-sama bertepuk tangan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Kita akan pujian ini sekali lagi. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit, bersorak. Katakan Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita sama-sama bertepuk tangan kepada Tuhan. Kita persembahkan tepuk tangan kita kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkan umat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa kedatangan kita di tempat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita akan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya teringat dengan satu pesan ayat Alkitab saudaraku tentang kisah seorang Stefanus. Saat dia sedang bertanya jawab dengan pemuka-pemuka agama, dia sedang menyaksikan kemuliaan Tuhan, tapi dia dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi dia tidak takut. Dia tetap arahkan pandangannya ke langit. Dia tetap melihat kemuliaan Tuhan. Dan hari ini juga kita akan sama-sama melihat kemuliaan Tuhan. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Nyanyi kudus, kulihat langit terbuka. Haleluya. Kita fokuskan hati kita,
Fokuskan pandanganmu, arahkan pandanganmu kepada kemuliaan Tuhan. Haleluya. Katakan, kulihat langit terbuka. Langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Nya dinyatakan. Kita ulangi pujian ini. Kulihat langit terbuka dan kemuliaan-Mu datang. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, amin. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih Roh, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami melihat kemuliaan-Mu, kami merasakannya ya Allah. Kami menyanyikan kekudusan-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Dengan hormat saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita tetap sembah Tuhan, kita tetap tinggikan namanya, kita agungkan nama Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal. Haleluya, haleluya. Katakan, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang. Langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Katakan, nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan.
Katakan kekudusan Tuhan. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bawa dirimu masuk dalam hadirat Tuhan. Oh, nyanyi kudus. Amin. Amin. Kuduslah Engkau, sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Kita masuk dalam kekudusan Tuhan. Katakan, nyanyi kudus. Sama-sama masuk dalam doa kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Tetap kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita mau tetap menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam doa kita untuk menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Nanti kita akan berdoa dipimpin oleh hambanya Bapak Sintua M. Manurung. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, kupandang kemuliaan. Tetap kita akan pandang kemuliaan Tuhan. Kita nikmati sama-sama hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Imam besar Mahaku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. tiada yang satu pun Tuhan yang luput dari kasih-Mu. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Oh, Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Raja mulia dan turun, berkorban bagimu. selamatkan jiwaku, Selamatkan jiwaku. haleluya, haleluya. Oh,
lagi. Ku pandang kemuliaan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Kita hormati hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, Sujud di depan tahta-Mu. kita taklukkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita persembahkan hidup kita bagi nama-Nya. Oh, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. tiada satu pun kami yang terluput Tuhan. Semua kami menikmati lawatan-Mu. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan meninggikan, membangkitkan-Mu, Yesus Kristus Tuhan. oh Raja, Muliakan-Mu, berkorban bagi-Mu. serahkan jiwaku memuja Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia, Mulia dan luhur, berkorban bagimu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Selamatkan jiwaku. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Puji-pujian Tuhan. Sorak-sorai kami Tuhan. Kami naikkan hanyalah bagi nama-Mu. Hanyalah bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah kami yang hidup. Puji-pujian kami Bapa. Persembahan kami ya Tuhan. Penyembahan kami ya Tuhan. Bahkan hidup kami ya Tuhan. Semua jemaat umat-Mu ya Bapa. Kami bawa ya Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Dalam ibadah persekutuan kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Semua ya Tuhan Yesus. Dengan penuh kerendahan hati kami. Dengan penuh ketulusan hati kami ya Bapa. Kami masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kerinduan kami ya Bapa. Diberkati Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hanya nama-Mu ya Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan ya Tuhan. Karena hidup kami ya Tuhan. Yang dipimpin, diberkati Tuhan. Di sepanjang perjalanan hidup kami ya Tuhan. Bagi pribadi, lepas pribadi kami. Bahkan bagi setiap keluarga kami ya Tuhan. Bagi anak-anak kami ya Tuhan. Diberkati Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah kami yang hidup. Ya Tuhan Yesus Kristus. Terlebih ya Tuhan karya-Mu yang begitu besar. Yang telah Kau nyatakan ya Bapa di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu ya Tuhan.
Darah-Mu yang tercurah bagi kami, semua umat-Mu ya Tuhan. Menghapuskan dosa-dosa, pelanggaran kami semua ya Tuhan. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menyatakan ya Bapa, dengan iman percaya kami, bahwa Engkaulah Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami sembah, yang kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih ya Tuhan. Dan Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini, waktu yang Kau berikan, kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan, bagi semua umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, untuk kami datang beribadah, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, membawa pujian penyembahan kami, membawa persembahan yang kiranya mengharumkan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Dan Kau melihat seluruh isi hati kami yang datang ya Bapa, jemaat umat-Mu yang hadir tempat ibadah ini Tuhan, di gereja-Mu di Tuhan, Gereja Pentakosta Indonesia Bekasi Barat ini ya Tuhan Yesus. Engkau ya Bapa yang turun ya Bapa, memberkati, kasih karunia-Mu, kasih-Mu ya Bapa, menyertai ibadah ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus Kristus, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, yang turut ambil bagian dalam pelayanan pada saat pagi hari Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi kami semua Tuhan, jemaat umat-Mu, Engkau buka hati pendengaran, jiwa kami, pendengaran kami, untuk kami mau menerima, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk bencana hidup kami diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu menguduskan, firman-Mu menyucikan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan Engkau ya Bapa memberkati, memimpin ibadah persekutuan kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah. Segala puji, hormat, dan kemuliaan Tuhan kami naikkan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita tetap bersuka cita, amin. Kurang kuat. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam pujian kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita bertepuk tangan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Katakan, kukan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah. Amin. Kita semua umat-umat pilihan Allah, mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. sekali lagi, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, Dengarlah. panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit. Bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya. Nyatakan Sampai setiap lutut, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala Sekali lagi, raja. bukan bangkit. Bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut,
semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan siapa? Raja. Haleluya, dialah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Masih kita tambahkan pujian kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Haleluya. Kita nggak pernah ragu saudara atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita pegang ini semua. Dengan sungguh-sungguh persembahkan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Katakan tak pernah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidup, Pegang hidupku oh sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Tuhan tuntut langkah kita, amin. Tuntut langkahku. Yesus kau, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. katakan, Hanya kau Tuhan, amin. sumber kekuatan, Kuasanya tercurah, kuasamu tercurah. amin. Bagi siapa? Bagiku Oh, senantiasa denganmu denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Persembahkan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan tetap bersama dengan kita. Amin. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Dia pegang Pegang hidupku, hidupku, oh sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Dia tuntun langkah kita, Tuntut amin. langkahku. Yesus kaulah Raja. Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, Hanya kau Tuhan, amin. sumber kekuatan, Kuasamu kuasamu tercurah bagiku. denganmu Tuhan, Denganmu Tuhan, amin. bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, haleluya. Sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. selamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan ataupun hamba Tuhan yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Dalam menghadapi situasi yang sekarang ini saudaraku, ada banyak hal yang mungkin kita hadapi, tapi kita percaya tangan Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Baik bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apabila ada yang mau disaksikan, silakan maju ke depan. Kita angkat pujian ini kembali kepada Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Kita percaya bahwa Tuhan kita bertahta di atas setiap pujian-pujian kita. Ada kuasa dalam pujian ini.
kita bertambah di atas pujian umatnya. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertambah di atas pujian umatnya. bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah dengan segenap jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan pada saat ini darah saya bersaksi. Dan sekalian nanti mau menyampaikan sebuah lagu pujian kepada Tuhan. Sebenarnya saya dari malam sakit berat semua. Kepada saya, aduh besok saya nggak bisa gereja, tapi saya berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan saya. Jadi saya juga mohon kepada jemaat sekalian, kepada hambanya, dan saya dibawa dalam doanya supaya sakit yang saya alami ini bisa sembuh, dicabut oleh Tuhan dari tubuh saya. Itulah kesaksian dari saya. Tuhan itu baik buat saya dan keluarga saya. Satu lagu akan saya persembahkan. Ini lagu ini sebenarnya buat kita, untuk mengingatkan kita, untuk mengajak kita supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dari bahasa daerah, lagu Batak Toba. Haleluya. Ale kang sakuna hinaholongan marnida marbine gimahamu di sude nama sao sohabilabe manggo hidi janji ni Tuhani unang lalap-lalap namar singolu anang gulut-gulut di hamorao mabantar jorat rohani sionok tutuhani hape sailam danok ajal portibio ay sotar botol boto ditikina beri kemuliaan untuk Tuhan.
sandando allá al Bolivio. Ay, soto pom na upoto di tikina di hararon ay tungguru di ibana tungguru di lomona ido naik kosa mari suando artanau tapapuru nari portibio tundia pe morana tundia pe sangapna damar lapatani paparati marohata tapajongop madirita saya tapuji magoarna saduha roronai oi targorga goarmi goarhi di bukuha ngolurani kaparade marohata tabaru madirita saya tapuji magowarna satu roronai boy targorga goarmi goarhi di bukuha ngoluani Shudehita boy targorga goarmi goarhi di bukuha ngoluani. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berdiri di sini yaitu menyaksikan kemurahan Tuhan kepada saya karena saya mulai dari Siantar yang hari Kamis tiba di rumah buru saya yaitu Simbulon, menantu pendeta Simbulon di Cengkareng. Jadi saya menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikannya dalam saya kesehatan juga sampai kemarin. Jadi kedatangan saya kepada tempat anak saya yang di Cengkareng, dia di dalam penyakit, yaitu sakitnya saya tidak tahu menentukan ke mana. Jadi saya kepada jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada saudara-saudara yang seiman yang ada di sini, tolonglah dibawakan anak saya di dalam penyakit. Nah, Tuhanlah yang pengaduan di dunia ini satu-satunya, dan Tuhan menyelamatkan dia, menyembuhkan dia di dalam penyakit dalam tubuhnya. Dan saya entah berapa lagi nanti pulang ke Siantar, tolong didoakan saya supaya tiba di sana sama jemaat yang ada di Patuanang di Siantar, tiba di sana dengan selamat dengan orang-orang yang percaya. Jadi di sini menyaksikan juga saya adalah melihat saudara-saudara seiman, yaitu kita yang satu iman yang di dalam Tuhan, bahwa semangat dalam keadaan berminggu raya pada saat ini. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih
Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin menambahkan sedikit bahwa seperti tadi yang disaksikan, ibu mertua saya, ya, Ibu Sintua M. Sringoringo, Guru Pardede. Jadi memang sudah beberapa hari datang ke Jakarta, Bekasi, dan mengunjungi anak-anaknya, dan terlebih juga ada dalam sakit saudara kami di sana di Cengkareng. Ya, seperti kesaksian tadi, mohon dibawa dalam doa. Ya, mohon bawa dalam doa, karena memang dengan keterbatasan kami sebagai manusia, ya hanya berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu kuasa Tuhan bekerja bagi orang yang percaya, bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Kiranya nanti Bapak Gembala kita membimbing kita dalam doa. Dan baiklah jemaat Tuhan, Bapak Ibu, seperti yang pada minggu yang lalu disampaikan oleh Bapak Gembala sidang kita, panitia Natal gereja kita yang telah terpilih dan telah didoakan. Dan di sini saya sebagai ketua panitia Natal pada tahun ini mengundang bagi para panitia Natal, ya, yang telah terbentuk untuk datang sehabis ibadah nanti. Ya, perlu saya ingatkan kembali, ketua saya sendiri, kemudian sekretaris Ibu Sitorus Boru Silaban, bendahara Ibu Pesinaga Boru Ambarita, seksi acara Ibu Guru Besilaen, Ibu Sitorus Boru Manulang, Yeni Hutabalian Sali Raja Guguk, seksi musik Bapak Andi Manulang, seksi dokumentasi Bapak Rudi Sinambela, seksi konsumsi Ibu N Silain Boru Panjaitan dan Ibu R Silain Boru Napitupulu. Seksi penerima tamu Ibu Asmi Sinambela dan Desi Manulang. Seksi keamanan Bapak Robert Silain dan Bapak Jupri Pasaribu. Dan inilah daftar susunan panitia Natal. Jadi karena tinggal 2 bulan lagi, ya 2 bulan lagi, Natal kita, Natal 24 dan 25 dan tanggal 31 dan 1 Januari, tahun baru. Jadi di sini dengan kerendahan hati kita semua, panitia Natal yang telah dipilih oleh gereja untuk nanti sehabis ibadah kita berkumpul hanya sebentar, kurang lebih 5-10 menit saja. Ya, kita membahas persiapan secara garis besar. Demikian dari panitia Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Baiklah, nanti kita tadi sudah mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Manulang yang boleh mengingatkan kita dengan waktu-waktu yang kita miliki sampai nanti Tuhan panggil kita masing-masing. Dan juga kita sudah mendengarkan tadi kesaksian dari Nyonya Sintua M. Sringoringo Boru Pardede, untuk sama-sama kita bawa dalam doa atas tujuan kedatangannya ke Jakarta ini, yaitu putrinya yang sedang dalam keadaan sakit, supaya kita bawa dalam doa kita yang hidup untuk Tuhan boleh pulihkan. Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Amin. Dan juga kepulangannya nanti supaya kita bawa juga dalam doa, supaya Tuhan antarkan sampai tiba di rumah kediamannya dalam pemeliharaan Tuhan. Dan juga saya akan bacakan warta jemaat yang untuk minggu depan, hari Jumat, Kamis malam kita akan beribadah kembali pada pukul 18.30 di tempat di gereja ini, dan juga Jumat 18.30 kaum bapak, dan Sabtu 18.30 pemuda-pemudi dan remaja, dan juga Minggu pukul 10 untuk kita sama-sama ingat boleh datang beribadah sama-sama
dan juga sekolah minggu 8.15. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita kumpulkan kolektif kita angkat pujian Yesus kemuliaan. Kembali katakan Yesus kemuliaan-Mu. Nanti kita akan berdoa dipimpin Bapak Manulang. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidup. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. katakan segala pujian syukur bagimu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami datang Tuhan memuji Engkau Tuhan. Segala pujian dari jemaat-Mu GPI Bekasi Barat datang menyembahkan segala sesuatunya apa yang kami miliki ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan Tuhan akan persembahan kami ini Bapa. Biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan kami, kehidupan semua jemaat-Mu ini Bapa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Berkenanlah Tuhan menerima kami apa adanya. Dengan keikhlasan kami, dengan ketulusan kami datang kepadamu, menyembah, memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah yang baik. Sebentar Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian Tuhan dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dan kebenaran-Mu yang nyata Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah hamba-Mu Tuhan, Engkau rapi Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami yang mendengarkan, menyimak semua Tuhan satu demi satu kata-katanya Tuhan. Agar kami dapat Tuhan melaksanakan apa isi dari firman-Mu yang hidup itu Bapak. Terima kasih Allah baik. Sebentar kami akan memuji Engkau
Sebelum mendengarkan firman-Mu, kami sambut dengan baik Tuhan. Kuduskan, tahirkan kami Bapa, agar kami layak memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Guru Brigjen Silain. Untuk itu kita hormati hadirat Tuhan, kita hormati firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian buat Tuhan, diam di hadirat. Haleluya. Dialah Tuhan yang memenuhi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kelegaan bagi kita. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Di hatiku dengan hadimu, Kami rindu memandang wajah-Mu. ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat, dalam hati-Mu, Dalam hatimu, ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Kita ulangi pujian ini, penuhi hatiku. Penuhi hatiku Dengan hadir-Mu, dengan hadimu, ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. bawa ku dekat, Dekat oh dalam hati-Mu, dalam hatimu, bahwa kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya, dan indahnya kekudusan. penuhi dengan kasih-Mu, Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. ku mengangkat tanganku, Mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku mengenal kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Puji Tuhan, sidang jemaat mempersilahkan duduk kembali. Shalom, haleluya. Yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita boleh bersama-sama telah mengagungkan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan boleh kita rasakan pimpinan dan hadirat dan urapan Tuhan. Amin. Kita bisa melihat sukacita kita penuh. Sebab itulah pujian penyembahan yang saudara dan saya dapat berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab kita diciptakan dan ditempatkan di dunia ini sebagai umat-umat Tuhan, supaya kita hidup sebagai penyembah-penyembah Dia. Amin.
Tuhan tidak butuh apapun dari segala apapun yang diciptakan, karena Dia menciptakan segala sesuatunya. Dia tidak butuh harta, tidak butuh apa, tapi Dia butuh hidup saudara, hidup kita untuk hidup sebagai penyembah. Itu yang menjadi kesukaan buat Tuhan. Amin. Itu kehadiran kita. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Hutapea dan Ibu dan juga Hutapea Junior. Saya lihat dua ini rekan saya, rekan kami waktu dulu pemuda. Jadi saya sangat bersuka cita pada saat ini melalui kehadiran Bapak Hutapea dan Ibu beserta istri. Itu semua boleh karena hadir, boleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam peribadatan kita di Gereja Pentakosta Bekasi Barat. Tuhan Yesus memberkati, amin. Dan juga kita telah mendengar kesaksian tadi, satu pujian yang sangat luar biasa. Segala sesuatu yang saudara kumpulkan, kerjakan di dalam dunia ini sifatnya sementara. Kehidupan yang kekal yang saudara persiapkan, yang Tuhan akan petik, akan tuai dari kehidupan saudara adalah kerohanian kita, iman percaya kita. Sebab kita dia mengumpulkan harta di surga. Itu menjadi kesukaan Tuhan. Dan pada akhirnya segala ciptaan yang ada di muka bumi ini Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Tidak mutlak hanya harta apapun yang Tuhan inginkan, tidak. Tapi Tuhan menginginkan hati hidup saudara kudus, berkenan. Ketika datang Tuhan kedua kali, Dia mendapati kita sempurna. Dan sakit penyakit apapun boleh dipulihkan kepada Bapak Manulang. Dijaga kesehatan memang. Musim hujan ini, cuaca tidak menentu. Kita di luar, masuk angin, kena hujan, kena angin. Mari kita jaga semua kesehatan kita. Biar Tuhan yang berkati memberikan pemulihan kepada Bapak dan juga kepada seluruh jemaat. Apabila ada dalam keadaan sakit, kita percaya melalui doa-doa kita, Tuhan akan bercampur tangan, akan bertindak, memulihkan, menyembuhkan. Amin. Dan juga kepada ibu atau nang tulang kami, tadi kesaksiannya, Ibu Siringo-ringo, Guru Pardede yang bersaksi. Beberapa bulan yang lalu atau awal tahun ya, akhir tahunnya, saudara kami atau sepupu kami, istrinya dari Sintua, Peri Simbolon, Guru Siringo-ringo, ada dalam keadaan sakit yang menurut keadaan atau situasi atau pemikiran manusia mungkin sedikit kurang, kok bisa masih muda tapi ada sakit penyakit di sana harus dia alami. Jadi kalau kami bisa melihat di sana masih muda, umur 30-an ya paling ya, 30-an, tapi harus dia ada transfusi darah, mungkin ada organ tubuh yang kurang berjalan dengan baik. Itu menjadi pokok doa dan kehadiran Nantulang dan Ibu Sintua ini buat kita, supaya kita bersama-sama berdoa nanti kiranya Tuhan Yesus Kristus menjamah tangannya yang berlubang paku di telapak tangannya, tidak ada yang mustahil. Amin. Seperti saya katakan, Dia buka jalan di lautan, mata air di padangku. Artinya segala sesuatu yang menurut manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Itu kita bersama-sama mendoakan kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Itulah kebanggaan kita sebagai umat-umat percaya. Kita doa-doa kita percaya Tuhan akan bertindak buat umatnya yang percaya kepadanya. Kita saling mendoakan, saling menguatkan. Dan juga kita lihat tadi di pengumuman kembali, setelah kita ada konsen untuk panitia Natal yang kita akan kerjakan, karena tinggal 2 bulan lagi, kita tinggal 2 bulan lagi, supaya ibu-ibu juga tanggal 6 loh, tanggal 6 kita ada menjamu para hamba Tuhan sejabodetabek. Tapi siapa puji-pujian yang terbaik? Kalau saya lihat kaum bapak di videonya latihannya, ya puji Tuhan, udah ada mulai latihan kaum bapak buat tanggal 6, karena dari pemuda, dari kaum ibu, dari kaum bapak,
Kalau kaum ibu sudah mulai nanti habis ibadah kayaknya baru perkenalan lagu. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau pemuda saya dengar udah 2 kali. Kaum ibu ini, tapi kaum ibu biasanya karena banyak kompak sebentar itu dilatih. Percaya saya itu. Jadi kita mau persiapkan. Itu buat jemaat akan kita latih. Belum lagi nanti untuk Natal 24, 25. Mungkin nanti di hari Kamis di bulan 11 setelah kita di hari Kamis di minggu ketiga atau minggu kedua ibadah Kamis kita fokuskan mungkin nanti untuk latihan. Kita fokuskan buat latihan. Jadi mungkin nanti kita cuma hanya ibadah singkat, berdoa, langsung habis sebelum berdoa mungkin ya. Kalau kaum bapak bisa latihan di bawah, kaum ibu lebih banyak di sinilah ya. Di ruangan ini, itu bisa lebih fokuskan lagi nanti. Dan juga panitia Natal, sekolah minggu, dan itu. Mari kita kerjakan bersama-sama. Penuh kegiatan kita. Sebagai bentuk sukacita kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan itu biasa. Itu bukan rutinitas, itu dari bentuk ucapan syukur memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau dan kita harus memberikan yang terbaik. Amin. Jadi bukan rutinitas saudaraku. Setiap momen ketika Paskah kita minum anggur, makan roti, lakukanlah itu sebagai peringatan akan kematianku. Artinya kita harus berulang-ulang mengingat akan kematian Tuhan. Dan juga kelahiran Tuhan kita berulang. Mengingatkan. Kita harus ambil bagian. Tidak satu pun di antara kita yang tidak terlibat di dalam pelayanan. Amin. Sharing. Anak-anak kita sekolah minggu telah dipersiapkan menari-nari. Liturgi. Kaum bapak juga. Semua. Untuk yang terbaik kita persembahkan buat Tuhan. Sini yang jemaat terkasih nama Tuhan, kita buka saja segera Alkitab kita. Kita buka di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Saya akan bacakan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Puji Tuhan. Saya akan berikan judul atau perikop dari khotbah saya pada kita saat ini. Tuan dan hamba. Tuan dan hamba. Jangan kebalik. Tuan dan hamba. Tuan kita, Yesus Kristus, kita sebagai hamba. Karena kecenderungan orang akan lebih enak kalau dia sebagai Tuhan, artinya kuasa lebih dari kepada seseorang yang mengaku sebagai Tuhan. Judul atau perikop Tuhan dan hamba. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, ini satu perkataan mengingatkan kita semua umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Saudara-saudara tahu pengertian hamba pada zaman dahulu atau hamba itu di dalam bahasa Yunaninya adalah doulos. Di bahasa Yunaninya itu sebagai hamba, doulos.
Dan kalau di bahasa Inggris sering dikatakan kasar ini, slave atau budak. Slave, budak. Dan perbedaan tuan di bahasa Yahudi Adonai. Tuan ada Adonai. Dan di bahasa Yunani dikatakan Kurios, sebagai tuan. Bagaikan langit dan bumi perbedaannya. Saudara-saudaraku, kalau kita tahu pengertian dari hamba ini adalah seorang pelayan yang paling rendah statusnya. Seorang hamba ini tidak bisa mengklaim apapun. Seperti di ayat bacaan itu segala nyata. Ketika tuan dan hamba ini atau budak ini pergi ke sawah atau kemanapun bekerja, tuan ini hanya mengawasi dan melihat dan sesekali mengatur budak ini. Yang capek adalah yang paling rendah, yaitu budak tersebut. Tetapi ketika dia berjalan atau mengawasi, tuan ini haus, contoh sederhananya, walaupun dia sudah bekerja berkeringat, haus di tempat ini dia bekerja berkeringat, minuman mereka tinggalkan 1 kilometer. Ketika tuan ini haus, dia akan membilang hamba ini untuk mengambil 1 kilo, posisi dia kerja. Tidak ada hak dari seorang budak itu, slave. Tidak ada haknya, apapun harus dia kerjakan, harus dia turuti. Sangat rendah. Dan terjadi saudara-saudaraku, di dalam perjanjian lama atau di perjanjian lama atau di dalam Alkitab dahulu, budak itu adalah budak belian. Dibeli saudara-saudaraku, tidak ada harganya, diperdagangkan, tidak ada haknya dia, ditangkap dan menjadi budak seumur hidupnya. Ketika hari pembebasan, katanya sana budak itu dapat merdeka karena berdasarkan perbuatan yang dia lakukan, maka ada dievaluasi apakah budak ini layak dibebaskan menjadi masyarakat yang biasa walaupun kelasnya berbeda. Kalau budak ini tidak menurut, tidak taat, tidak patuh, sampai kapanpun ada di sana untuk hari pembebasan buat budak ini. Dan selama-lamanya dia beranak, beristri, bercucu, selama-lamanya budak. Jadi perlu di sana itu seorang budak pun juga perlu mempertahankan reputasi seorang budak. Artinya kinerjanya itu harus ditunjukkan. Jadi tinggal tidak budak, ya udah budak aja selamanya, tidak. Harus menunjukkan peningkatan seperti apa dia di hadapan tuannya. Jadi penilaian apakah dia layak diangkat atau dibebaskan dari perhambaan dia sebagai budak itu, evaluasi ada di tangan seorang tuan. Jadi apapun tidak dapat dia tuntut apapun kepada tuannya. Sekarang kita bisa lihat juga saudara-saudaraku, bagikan tuan seperti kita lihat tuannya itu di Indonesia ini imigran pembantu PRT itu tuannya sepertinya orang Indonesia ini banyak seperti orang Malaysia tuannya, orang Arab, Kita lihat sekarang seorang budak atau karyawan atau PRT itu setelah dijamin oleh undang-undang hak dan kewajibannya. Tapi juga banyak juga kita lihat perlakuan-perlakuan yang tidak baik daripada tuannya. Sekalipun telah diatur dengan undang-undang yang berlaku pada zaman sekarang ini, tapi tetap ada penganiayaan. Kalau pada zaman dulu saudara-saudara, tidak ada sedikit pun hak dari seorang budak dapat mengklaim. Seperti dikatakan, mereka bersama-sama di ladang, padahal tuannya ini mungkin cuma hanya mengawas, melihat saja. Ketika mereka pulang ke rumah, dia udah lapar. Tuan ini tidak berkata, ayo makan. Tidak akan berkata, siapkan dulu makanan buat aku, masak. Setelah saya makan, kenyang, bisa saya suruh lagi dia. Tapi kalau saya tidak mau suruh juga dia, baru dia dipersilakan boleh makan. Coba kita
Kadang-kadang kita jaga perasaan. Kita sebagai atasannya, kita sebagai yang lebih tinggi derajat, saya bukan bilang tuan. Seperti saya bilang tuan adalah, saya lebih katakan. Kadang-kadang kita jaga perasaan, udah kita membayar, udah kita ini, kadang-kadang jaga perasaan, duluanlah makan. Duluanlah makan. Saking kita jaga, kalau dia nanti pergi, kalau dia nggak datang lagi, kalau dia nggak ini, banyak pertimbangan kita akhirnya apa? Duluanlah makan. Padahal kita udah lapar juga. Rupanya dihabiskan juga itu makanan yang lebih enak. Tinggallah sama kita kuah-kuahnya. Ada. Karena apa? Saudara takut. Karena saya takut. Kalau dia pergi, bagaimana nanti disucok? Bagaimana siapa yang mengerjakan itu? Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tapi kita sebagai hamba yang telah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal, kita tidak berkuasa atas hidup kita ini. Amin. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Dia sebagai Tuhan. Dan saudara-saudaraku terkasih, ketika kita berbicara secara alkitabiah, secara teologi, sebagai gerejaan, tugas para hamba-hamba Tuhan di sini benar-benar harus melayani, memberitakan Injil kepada jemaat, menasehati, memimpin, mengarahkan domba-domba, mengarahkan sidang jemaat. Itu tugas daripada hamba-hamba Tuhan. Tapi kebalik, kemarin kami diskusi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika di Indonesia ini mega church artinya lebih dari 1.000 jemaatnya. Lebih dari 1.000 jemaatnya, mungkin saudara tahu dan mungkin bahkan pernah ke sana. Katanya di sana ada perdebatan. Dia saya rasa harus tugas pokok seorang hamba Tuhan itu adalah namanya juga hamba. Tetapi katanya kalau dia ini sharing, kalau dia mau berkhotbah, artinya dia tidak kalau kita tadi mulai berkhotbah jam 11 kan, puji-pujian. Pendeta ini belum datang, masih duduk di daerah VIP. Ada sofa, ada makanan, ada apel, ada ini, apel yang enak-enak, minuman, VIP, duduk ini pendeta sampai jam 11 tepat baru dia datang. Dan yang paling ngeri, teman-teman saya berkata, dia datang, hamba ini, pendeta ini, ke satu tempat atau ke gereja yang dia tuju, pakai bodyguard. Bodyguard, ini tidak fiktif, saya tidak mengarang, ini semua hasil diskusi, pengalaman mereka yang lalu. Contohnya saya mau Allah, siapa yang paling besar di sini? 3 orang, saya berkhotbah. Saya di sini, ada yang megang tasnya, ada yang megang apanya. Dia di depan. Saya jadi bingung, dia takut kepada dunia ini, apa dia merasa dia sebagai Tuhan yang paling tinggi, atau apa posisinya? Apa hamba Tuhan yang di mega church? Saya tidak mengatakan itu ada, kalau biasanya instansi itu oknum. Saya tidak berbicara keseluruhan gereja besar itu, tidak. Katanya seperti itu. Begitu udah mulai jam khotbah, dipanggil dia, Pak, udah mulai khotbah, datang. Ya enak, menghina-bobokan itu jemaat. Saudara pernah lihat stand up comedy? Stand up comedy? Apa yang saudara bikin saudara ketawa, itu yang harus saya persiapkan. Membuat saudara bisa terhibur, membuat saudara bisa senang. Itu saya akan persiapkan yang menyenangkan. Saya udah tahu muka saudara gini-gini semua, saya bikin lagi yang keras-keras. Besok tidak ada yang datang. Tetapi ini hamba yang mempersiapkan, yang saya bilang dari kebesaran luar biasa dia mempersiapkan. Kalau saya lihat ada yang agak gini, gimana supaya dia gini? Itulah saya ciptakan. Sangat luar biasa saudara. Dan juga saya kemarin, itu Pak, luar biasa itu, bukan ibu gembala lagi, bukan ibu gembala. Masa saya dikasih tahu?
Ini ibu ini sok tahu, pengen tahu apa memang tahu banget, apa memang apalah ibu-ibu yang kepo katanya. Coba bayangkan, saya kenal itu marketingnya loh, San Diego Hills. Ketika pendeta itu mati, tahu nggak Pak katanya, 8 miliar untuk pemakamannya aja, tempatnya maksudnya, 8 miliar. Saya udah pusing juga melihat ibu ini. Dan apa katanya, gak masuk akal itu. Masa istri hamba Tuhan, dia jalan nenteng tas 1 miliar tasnya katanya. Nah, pusing dia berpikir, kok ibu ini bisa akurat semua, itu benar apa memang dia. Nah, kadang-kadang bukan saya mengatakan seperti itu. Dan nih Sony, saya lihat sederhana ibu-ibu di sini, tasnya harga-harga 200.000 di sini. Jadi 1 miliar katanya. Jadi saking ditekan di dalam diskusi ini, saya bilang lagi gini, Bu, kalau dia memiliki sesuatu mungkin yang terbaik dia pakai buat gereja, walaupun 1 miliar itu ya mungkin bisa saja. Tapi perlu diperhatikan sebagai ibu gembala atau gembala itu, dia harus memperhatikan domba-dombanya. Apakah? Jangankan yang satu juga pakai sendal pun enggak, bajunya pun tidak ininya tidak ini. Itu menjadi perhatian. Tetapi ketika ada juga yang dia miliki sesuatu dan jemaat bisa terlayani, itu saya rasa tidak salah juga. Tororokoni, benar yang ku bilang itu? Jangan gini, nggak ngerti kalian apa yang ku maksud. Artinya sesuatu yang terbaik yang saudara miliki boleh saudara pergunakan dengan baik dan pada tempat dan waktu yang tepat. Jangan juga saudara punya tas 1 miliar saudara bawa ke pasar, tas saja ditinggalin di situ, satu isi pasar itu bisa terbayar dengan tas saudara itu. Jadi semua udah ini nanti kalau datang ke situ udah bingung. Jadi tukang pasar itu juga bisa jadi fokusnya atau tukang jualan ini ke tas saudara. Artinya ke tempat dan waktu yang tepat saudara bisa pergunakan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Artinya posisi hamba Tuhan ini, apakah dia seorang hamba atau seorang tuan? Saya menjawab screensaver black, bikin jempolku nggak pas lagi, passwordnya mungkin berubah makin besar jempolnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, katanya di sana, jadi di Mega Church itu, di gereja-gereja besar itu hamba itu udah seperti tuan. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Segala sesuatunya itu, wow, mobilnya, apanya. Kita jadi bingung. Kalau dia sudah menuai itu di dalam dunia ini. Makanya ada ungkapan, waktu di dunia hidupnya senang, kaya, matinya ke surga ini musik luar biasa. Apakah kayak gini nanti? Saya juga bingung ini. Udah pelayanannya enak, pakai bodyguard, pakai mobil mewah, pakai ini semua, uangnya ada, tinggal nuduh, mau makan ini, makan, mau minum ini, minum. Karena apa? Tadi saya bilang, apa dia menganggap bodyguard ini sebagai hamba, bayaran dia atau apa? Makan, tinggal bilang. Waktunya ini tinggal bilang, terskejut dengan baik. Saya sangat luar biasa, sangat bingung. Tugas seorang hamba adalah, saya tadi ketika hamba tidak mengenal domba-dombanya, itu akan jadi masalah besar. Dan ketika dombanya tidak mendengar, tidak tahu suara tuannya, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Sampai ada teman nyeletuk, Pak, itu bukan melihara domba, itu melihara kambing, katanya. Wah, rupanya kalau memelihara domba ini lebih gampang. Menurut.
Kalau kambing, ada di kampung kami dulu kambing. Sobo to amat tahun margasi tincak seolah berbisnis jual dan lain-lain merhabingo. Luar biasa. Kambingnya banyak. Kalau enggak dia awasin sampai ke kebun sudi yang langi kan. Mau ada tadi orang, mau ada baju digigit terus sama dia itu. Jadi harus perlu diawasi. Rupanya kalau memelihara kambing ini bahaya. Jugul. Nah maulah nyatur. Susah. Waktu teman ini. Saudara-saudaraku terkasih nama Tuhan. Kehidupan jemaat pada saat ini kita melihat. Selalu kita bahas, kita evaluasi bagaimana pertumbuhan jemaat di dalam gereja tersebut. Saudara, ketika kumpulan suatu jemaat lebih besar atau di mega church itu tanpa ada di sana pembagian-pembagian supaya itu bisa diatur, jemaat itu akan sesuka hatinya saja. Makanya yang paling maksimal untuk satu kumpulan itu satu orang memimpin 10, satu orang 10, baru di komsel itu satu persekutuan itu akan kuat. Tapi kalau dibiarkan begitu saja seorang hamba yang besar tanpa peduli kepada domba-dombanya itu, dipercayalah saudara-saudaraku, seperti sebutannya saudaraku apa sekarang? Gereja palsu. Wih, gereja palsu katanya. Gereja palsu, kenapa? Ketika beribadah, live streaming atau apapun itu, pengikutnya itu bisa 2.000, 5.000, 8.000. Tapi menjadi pertanyaan di sana katanya, apakah jemaat itu ketika live streaming beribadah dengan melalui live streaming beribadah di mana sambil tidur-tiduran? Katanya di sana sambil tidur-tiduran makan kacang didengar itu, sambil menuci, menggosok. Si begini sama anaknya, ayolah dong, sambil menggerutu, berbedai. Coba saudara, bagaimana pertumbuhan kerohanian ini? Bagaimana seorang gembala, seorang tuan membina anak? Jadi seperti apalah solusinya? Jadi harus kembali ke gereja mula-mula. Tapi itu bukan pembelaan. Saya bukan berkata kita tidak juga. Harus ada pertumbuhan ke kiri ke kanan. Harus ada pertumbuhan dan kualitas. Ada juga lebih ekstrim katanya di sana. Hamba Tuhan bilang, ya udah biarin di sana, nggak usah terdaftar di sini. Yang penting perpuluhannya ke sini. Ngeri-ngeri kali saya pikir gitu. Yang penting persembahannya nanti dibikin di situ, rekening ini ada sampai ada rekening gereja. Saudara ada tahu bank berapa? Berapa ada bank BCA ini semua ada ditempel di situ dan di bawahnya itu untuk supaya itu. Nah penting persembahan mengasuh imaya. Artinya ini itulah gereja palsu. Saya tidak mengatakan supaya ketika seorang hamba yang dipercayakan menggembalakan satu domba, dia harus persis dan benar-benar harus tahu dombanya tersebut. Apakah kurus? Ayo lo disipata kurus ala di badalla dombao. Ada gemuk karena memang dia juga terlalu melahap semua egois. Ada juga biasa-biasa saja. Artinya dia ada sifat-sifat. Nah, itulah yang perlu diketahui atau dilihat, diperhatikan dengan jeli, dengan jelas, dengan seorang hamba. Puji Tuhan, harus tahu. Ketika juga domba ini dijual, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, karena udah percaya hitungannya, nggak pasti domba ini 100 kilo satu, ya udahlah langsung beli rata aja 10 kali 100 kilo, harganya sekian. Kenapa? Gembala atau domba ini telah mengerti, memahami kualitas apa yang dia gembalakan. Jadi saya senang saudara-saudara,
seberapapun kita yang hadir itu, saya mengenal saudara, saudara mengenal saya. Saya melihat, saya mau, dan saya rindu tetap melihat pertumbuhan kerohanian saudara. Dan saudara juga perlu mendoakan saya supaya kualitas di dalam pelayanan saya semakin luar biasa, semakin bertambah hikmat kuasa. Itu persekutuan yang benar dan berkenan. Seorang hamba bagaimana mengetahui domba-domba yang dia pimpin atau dia jaga. Ya, kita semua pada saat ini sekarang, kita semua yang ada di sini sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin. Walaupun fungsi dan tugas kita berbeda-beda. Saya coba bayangkan kalau semua kita di sini berjamita, isi jamita. Kalau semua kita bernyanyi, saya juga ada bingung. Makanya saya bilang nanti kalau kor gabungan, wala nau meson udun. Ya kan? Kalau kita nyanyi semua sampai itu. Artinya ada fungsi masing-masing. Kita sebagai hamba-hamba di dalam gereja, di dalam persekutuan itu. Ada seorang hamba yang siap hanya bisa membuat teh manis. Ada yang bisa membuat menerima tamu. Ada masing-masing. Itu sebagai hamba. Dan pergunakan yang talenta Tuhan berikan kepada saudara sebagai hamba yang baik. Kita semua hamba. Dan saya sebagai kembali mempersiapkan saudara, mempersiapkan sidang jemaat yang berkenan dan yang hidupnya baik di hadapan Tuhan. Itu sebagai hamba Tuhan. Mempersiapkan gereja Tuhan, mempersiapkan jemaat Tuhan. Itu akan menjadi pertanggungjawaban saya kepada Tuhan di surga. Puji Tuhan. Itu tugas sebagai imam, sebagai hamba, mempertanggungjawabkan pengembalaannya kelak kepada Tuhan ketika Tuhan datang kedua kalinya. Itu tugas sebagai pendeta, sebagai kepala keluarga, saudara memiliki fungsi dan tugas keimaman saudara. Ketika di ketika di Taman Eden, buah pengetahuan yang tidak bisa dimakan, yang tidak boleh dimakan itu si Hawa dan si isi do na perjulu mengalang buahi. Si Hawa kan? Si Hawa yang pertama makan buah ini, tapi jangan ketawa kau bapak. Tugas saudara sebagai imam ketika Tuhan memanggil Hawa, di manakah engkau? Kayak gitu? Salah. Yang dipanggil itu Adam, kau di mana? Sebagai hamba, sekalipun yang melakukan kesalahan makan pertama itu adalah Hawa, tapi yang dipanggil di sana bukan si Hawa, Adam, kau kepala imam, hamba. Bagaimana kau? Bagaimana hidup saudara sebagai bapa bisa menggembalakan, mengatur kehidupan keluarga? Tuhan menuntut, Tuhan memanggil Pak Silain, Pak Pasaribu, dari dokon baru mau usong, baru nabi 70. Di Taman Eden itu panggil Pak Silain, dan itu baru nabi 70. Ini ya, baru nabi 70 tidak. Saudara sebagai hamba, saudara yang dipanggil sebagai imam. Amin. Persiapkan, arahkan, layani. Sebagai hamba saudara yang menggembalakan, yang mengatur. Jadi jangan saudara langsung mau menggembalakan 100 orang, 200 orang. Gembalakan dulu anak-anakmu, istrimu, rumah tanggamu. Menang terbalik. Kadang-kadang ibu-ibu yang menjadi kenapa? Karena suaranya lebih kencang. Ayam, wow, jol. Jadi amat tahu sebenarnya udah dari pusing. Biarlah dia gembalanya, biarlah dia itunya. Hati dulu. Lebih kencang suaranya. Memang tohodo memang lebih banyak uangnya, lebih pintar dia. Fungsi keimaman saudara itu harus tetap. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istri. Pertanggungjawaban istri kepada suami dan suami kepada Kristus dan Kristus kepada Bapa.
Amin. Itulah apa? Suatu gembala yang baik. Dan kita semua hamba-hamba yang patuh. Tugas sebagai hamba-hamba yang patuh itu apa, saudara-saudaraku? Sebagai hamba kita, saudara yang mengaku sebagai hamba dan kita sebagai hamba Tuhan itu harus dikatakan jujur. Ingat, seorang hamba yang patuh itu ada di sana sifat atau karakter jujur. Yang kedua, harus tulus. Tidak bisa hanya jujur. Ikut tulus doa, jujur dia mengaku jujur ini, harus tulus. Seorang hamba yang patuh itu harus jujur, tulus dan tidak membantah. Kalau benar sekalipun dia katakan istrimu, karena saudara biasanya kadang-kadang kalau mau niama di jeru atau kalau mau ibu itu ketika ada yang berkata benar, saudara jangan membantah. Kalau yang benar tetap kebenaran. Itu beda antara Tuhan di dunia ini. Ketika bos apapun katanya, kata bos itu selalu benar katanya. Itu bos di dunia ini. Bos tidak pernah katanya salah. Apapun ayat pasal pertama, kedua tetap bosnya tidak pernah salah. Itu salah. Jangan teman-teman. Kita tidak di dalam sekuler. Kita hidup sebagai hamba-hamba dan kita mempertuakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita harus membuktikan itu. Tidak membantah, katakan benar yang benar. Dan tidak berbuat curang. Kadang-kadang manusia itu apa? Sudah benar, tapi karena tidak senang, tidak jujur, tidak tulus, dia mengatakan sering curang. Dan hamba yang benar, katanya saudara-saudara, hamba yang benar harus tetap siap siaga dan berjaga-jaga. Satu lingkaran, putaran ada di situ. Dan kau jaga-jaga, bersiap, jujur apa? Pahatok materialnya di dua naik, di hamba itu harus patuh. Dan yang kedua, hamba itu harus setia, bukan selfia, setia. Berselfia asing namanya. Hamba itu harus hamba yang setia. Kalau aku bacakan ayatnya masih panjang ini, nanti kalau aku bacakan lama. Hamba yang setia, saudara-saudaraku, harus di sana katanya memiliki integritas yang tinggi. Memiliki integritas yang tinggi. Mulu anu integritas tersebut dia mandu waktu tukang nama tua nanti apalagi tua oma. Apa dia tahu cuma gini-gini aja. Harus berintegritas tinggi. Harus peduli kepada sesama, sensitif. Menang bereng isi dong sampah nggak sensitif. Saya bukan bilang nanti sampah ada kok office boy kita. Artinya peduli, sensitif. Ada dilihat nangis, kenapa kok nangis? Dilihat ini, kenapa? Peduli. Jangan terlalu peduli. Beda. Kalau terlalu peduli itu juga bahaya. Songonda lungun-lungun di tahun awama, apa ya? Songonda berlebihan peduliku, padahal peduli kan bahaya juga kelihatan orang kan? Harus peduli kepada sesama, keselingkuhan, sesama siapapun harus peduli kita dan dapat menjadi seorang teladan yang baik. Hamba yang setia itu teladan yang baik. Jadi contoh. Makanya ketika seorang ibu ada anakmu perempuan, anak kecil, dia akan melihat, memperhatikan lenggak-lenggokmu, caramu semua. Ketika saudara melakukan satu contoh yang tidak baik, anak ini akan melihat dan meresap dan mungkin di kemudian hari mengaplikasikan yang tidak baik. Tetapi ketika anak melihat semua apa yang kamu lakukan dalam perbuatan
dalam berpakaian, anak itu akan merasa, dan itu akan menjadi bisa diaplikasikan di kemudian hari. Harus teladan di dalam sifat perbuatan kita. Jangan menjadi batu sandungan, harus menjadi teladan di dalam perbuatan sikap. Itu hamba yang setia. Dan yang terakhir, tahu diri. Seorang hamba itu harus tahu diri. Jangan melebihi wewenang yang Tuhan berikan kepada seorang hamba. Jangan melebihi wewenang seorang bapak kepada seorang ibu. Ada batasan, harus tahu. Ada batasannya. Jadi seorang hamba yang setia itu harus benar-benar tahu diri. Karena jangan seperti saya katakan, mereka bersama-sama menggarap bersama dengan tuannya. Hamba ini karena dia udah capek, karena dia berkeringat. Kadang-kadang saudara tahu, dia seorang hamba, dia bekerja dengan keringat apapun. Dia berkata sama tuannya, "Bos, ambil dulu air minum." Menurut saya, saudara tahu diri apa enggak ini? "Bos, ambil dulu." Ibu ci bosso, ladang pe bosso, holan sama mereng doh, cuman lihat aja menyuruh kau. Gaji pun pas-pasannya, 12 jam setengah hari, 24 jam sehari, cuma segitunya kau kasih. Harus tahu saudara-saudara, tahu diri, ada batasannya, sejauh mana dia. Kalau perlu dengan saya, kalau kita seorang hamba di hadapan Tuhan, kita saudara dan saya tidak memiliki sesuatu apapun yang saudara dapat negosiasikan kepada Tuhan. Saya sudah ini Tuhan, tidak. Saudara itu benar-benar seorang hamba yang tunduk kepada Tuhan. Tidak ada negosiasi. Apa yang dikatakan Tuhan lakukan, sebab segala sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan katakan itu semua untuk mengandung buat kebaikan buat saudara dan kita. Amin. Cuma kita sering berbantah karena kita tidak tahu diri. Kita merasa kita harus ditahuin Tuhan. Tuhan harus tahu dong saya. Tuhan harus mengerti apa mau saya. Tuhan harus lihat masalah saya. Kita tidak tahu diri. Saudara terkasih sama Tuhan. Seorang hamba yang setia harus memiliki integritas, kepedulian kepada sesama, dan mendapat menjadi teladan dan tahu diri. Bukan tahu isi, tahu diri. Mulu tahu isi saya suka itu di putaran. Kalau saudara mau tahu isi, tahu apa itu mau putaran masuk ke tol, tahu Sumedang, enak itu. Paling enak pakai baca, enak itu. Tapi kita tahu diri, jangan melebihi yang menjadi batasan yang tidak kita mampu tembus, tapi kita berusaha. Kita harus berserah kepada Tuhan. Singkat, hamba yang taat. Yang tadi, hamba harus patuh, hamba harus setia, dan yang terakhir, hamba harus taat. Bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak banyak menuntut, tanpa pamrih. Bekerja dengan niat sekalipun tidak diawasi oleh Tuhan. Nah, ini yang paling menjadi catatan kepada kita. Bekerja dengan sungguh-sungguh, saya rasa kita semua mampu bekerja dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, melayani Tuhan. Seperti ini semua nih, saya lihat ini. Saudara pasti melihat mereka sungguh-sungguh, betul. Itu benar. Sungguh-sungguh. Tidak banyak menuntut ini memang, cuma nakua juga tidak cukup, mana tidak banyak menuntut. Itu ada pada mereka semua. Tanpa pamrih, betul. Boleh Pentakosta tanpa pamrih. Seperti saya katakan itu, apa yang ada saudara miliki di rumah nanti tahun baru bawa. Kita bersama-sama mengumpulkan makanan kita berjamu kasih bersama-sama. Itu yang kita miliki. Tapi yang terakhir ini menjadi pertanyaan saudara-saudaraku. Apakah bekerja dengan giat sekalipun tanpa diawasi oleh tuannya? Wah, ini beri pertanyaan. Saya mulai bereng penditai luar biasa. Luar biasa.
Jala, nak auto boleh bereng penditai jemaat, bereng penditai jemaat itu sangat luar biasa. Cuma aku juga bertanya, ketika dilihat jemaat itu, pendeta itu seperti luar biasa. Jadi bukan tahapannya cuma hanya di saudara, di anak, ke istri, ke suami. Sebagai jemaat, kumpulan umat-umat percaya, eklesia, persekutuan orang-orang percaya. Ketika saya melihat saudara, ketika saya dilihat Tuhan, apakah kita semua sungguh-sungguh, puji Tuhan, tanpa dilihat, tanpa diawasi, seorang tuan, budak atau hamba ini harus benar-benar setia. Kenapa? Seorang tuan yang baik, dia dapat melihat, dapat menilai, dapat menakar kekuatan hamba atau budak tersebut. Jadi bukan menutup, dia melihat. Makanya kalau budak pada zaman dulu dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Karena halnya menyabit tadi dan perlu badan nasal. Betul? Perlu nggak? Saudara contohnya, saudara itu punya kebun sawit lah dulu ya. Tapi saudara ada budak, perlu nggak memelihat budak atau hamba yang jago karate atau kungfu? Saya coba tanya, perlu nggak saudara memilih itu? Pasti tidak perlu. Tapi kalau ada budak yang tampan, mungkin kita perlu. Itulah digunakan sebagai bodyguard tadi itu, sebagai untuk tampil. Artinya seorang tuan melihat potensi yang ada di dalam diri seorang hamba tersebut, dan dia dapat melihat dengan benar, dengan jeli bahwa budak atau hamba ini mampu mengerjakan segala sesuatunya sekalipun dia tidak melihat, tidak mengawasi. Amin. Itu seorang kejelian seorang Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak perlu hanya lip service saya, hanya manis di bibir dan perkataan apapun, tapi lakukanlah segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan takut, dengan gentar.